Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech. Kali ini ya malam-malam AMTech lagi mengerjakan order spesial untuk Satria FU Porting ya. Ada teman kita dari mana mah? Palembang. Dari Palembang mengejar untuk event besok ya. Kita mengerjakan itu sebelum malam takbir ya. Mungkin video ini akan tampil setelah lebaran ya. Ya oke. Kemarin ada apa? Rasan-rasan ya, cara Jawanya itu rasan-rasan, jadi akan ada event di Palembang itu ya, di luar Jawa. Lah AMTech apa? Dipercayai untuk meriset ya, untuk meriset, membantu. Sebenarnya kita bukan untuk apa ya, bukan untuk gimana ya ceritanya. Kita itu membantukan merisetkan punya teman-teman yang ingin membuat Satria FU Porting ya, karena ini yang dikirimkan adalah krek as ya, tidak satu set mesin utuh, tapi dipercayakan untuk membuat krek as satu, kedua desain piston, diberikan piston mentah, dibawakan buring ya, di overboss di sini, terus kita dipercayakan untuk porting ya, porting ya. Untuk masalah porting kita akan jelaskan besok ya. Nah ini kita membuat sudut apa, ruang bakar seperti ini ya, porting. Nah oke. Nah terus apa, kita di sini akan satu ya, akan meloloskan desain piston ya, desain piston dengan desain headnya ya, desain kubah dengan overlapnya ya. Satu poin ya, poin pentingnya adalah pada saat barang dikirim ke sana ya, itu fix ya, tinggal plug and play ya, tidak ya. Aman ya, karena apa, piston mentah kalau kita buat pasti harus disesuaikan dengan klepnya ya, klepnya, walaupun sudah pakai mesin bubut, mesin milling, tapi ada penyesuaian di bagian pelilinan ya, yang kemarin tutorial cara untuk agar dia tidak mentok ya. Kita akan difixkan dulu di sini ya. Ya, karena besok pagi ini akan dikirim, kita harus meyakinkan bahwa piston ini tidak mentok dengan ya, benar-benar aman dengan desain head, dengan desain kubah, dengan overlapnya ya. Oke. Yang berbeda dari kami adalah mungkin banyak yang bisa membuat sebuah krek as ya, krek as modif gitu ya. Lah kita di sini agak sedikit nyeleneh ya. Nah, oke. Ini krek as bikinan kita ya. No. Sepintas tampak luar standar ya. Tapi ini sudah digeser torsi dan ditambah bobot ya. Ini jamnya sudah berubah ya. Makanya kemarin subscriber kita ya, teman kita dari Palembang, saya sarankan nanti setelah barang sampai tempat ya, itu di reset, jangan menggunakan overlapnya, digeser-geser dulu ya, standarnya dulu, nokon asin in dengan desain portingan saya ya. Terus nanti dicoba ya, dari sana seperti apa, nanti saya akan minta videonya, reviewnya ya, seperti apa peningkatannya, atau tambah jelek atau tambah apa, nanti saya akan videokan di kemudian hari ya. Ini apa saja yang dirubah di kita, misal teman-teman ada yang mau pesan ya, pesan apa, bagian krek as atau desain piston ya, atau portingan, kita berbeda ya. Ya sebenarnya bukan berbeda sih, banyak sih ya, cuman mungkin saya yang kurang gaul mungkin ya. Nah oke. Ya, rasa dari krek as ya, Satria FU itu cenderung pasti kalau sudah dirubah ya, dibikin mesin, dari teman-teman yang sering WA saya itu pasti kendalanya adalah di putaran atas kurang ngejet ya, kurang isi ya. Bukannya kurang isi tapi lama gitu loh. Nah yang diharapkan dari krek as kita ya, itu setelah ini kayak gini ya, rasanya ya, rasa itu berbeda gini loh. Nah itu ya, ditekan dengan power enteng ya, itu bawahnya itu enggak ringan sekali. Ini
ini memang sengaja ya. Ini ya, ini tidak pakai tenaga ekstra ya. Dia ke bawahnya itu nggak terlalu enteng ya. Kalau enteng dia misal kayak gini. Di jam segini ya. Ini misal kita bikin konyol di jam 2 ya. Ke bawahnya pasti langsung nggak enteng gitu loh. Ini misal di sini ya. Ces gitu loh, bawahnya itu enteng. RPM bawah lah. Kita merubah FU porting itu di jam setengah 1 ya. Ini jatuhnya tuh. Tuh ya, dilihat dari kopling ya. Ini jam 12 ya, oke. Yang kemarin video pertama saya ya, yang langsung membahas tentang krekas. Ini jam 12, kita sudah geser di jam setengah 1 ya. Dan penambahan bobot ya dari sini loh. Ya. Jangan lihat las-lasannya, memang krekas modif berbeda dengan krekas CNC, tapi kita mengunggulkan rasa gitu loh ya. Sesampai di sana kita juga tidak apa ya, karena penyetingan di sini dan di sana pasti berbeda ya. SDM dan SDU-nya itu berbeda ya. Harus peka ya, peka dalam hal pengapian atau penggunaan karbu, atau misal gini ya, Mas manennya bubut apa enggak ya? Jangan dibubut dulu. Rasakan semua standar dulu, krekasnya dulu yang main sama kompresi piston ya. Semua bekerja seperti apa, pengapian bekerja seperti apa, nanti ketahuan yang bekerja apanya gitu ya. Nah, kita kembali ke krekas, oke. Setelah kita rubah ya, tuh ya, bawahnya untuk launching start biasanya dia lembut ya. Misal jokinya itu suka RPM tinggi, dia langsung berada di RPM tengah ya. Dia pasti motornya rosa gitu yo, namanya, bertenaga ya. Untuk penambahan bobot kemarin standarnya saya nggak ngukur ya. Ini saya timbang wis lah. Oh, ini saya timbang ya, pakai plastik lah motor ya. Ini pakai laker ya, pakai laker, harusnya nggak pakai laker tapi lakernya udah kepasang. Ini saya pakai laker 2 ya. Ini hampir 4 kilo, 3,3669 3700 iya ya, 3665 lah ya, seperti itu ya, tanpa baut tanpa apa. Ini masih bearing standar ya, oke. Ini untuk urusan krekas, karena ini tidak bisa apa ya, karena ini sudah tidak standar pabrik ya. Itu dibutuhkan kepekaan. Setelah sampai sana kita ya untuk melayani request ya, itu kita juga bimbing teman-teman. Misal, Mas pengapiannya seperti apa ya gitu loh. Jadi kita itu selalu membantu sedikit lah ya. Yang bekerja kan tetap teman-teman. Kita hanya bisa ini kurang ini. Iya, kurang ini kita bisa sharing, kita bisa mungkin pengapiannya terlalu tinggi atau pengapiannya kurang tinggi. Mungkin ini kemarin yang tanya mapping pengapian bukan ya, Mah. Yang mapping pengapian ya. Kemarin saya kasih segitu, motornya enak dengan krekas standar. Mungkin besok dengan krekas ini pengapiannya harus dirubah. Jadi harus peka gitu loh ya. Oke. Lah pengerjaan kita kali ini krekas sudah selesai lah ya. Untuk penambahan balancer, coba balancer mah. Untuk penambahan balancer kita sudah tambah daging di sini ya. Kita sudah finishing semua. Ini harus ada crankcase, karena crankcase-nya sudah terpasang. Kita ngejar deadline ya. Ini harus dikirim besok pagi. Ini kirim besok. FU porting, bikin krekas, porting, bikin piston, bubut, tukang bubutnya besok libur ya. 3 hari selesai ya. Saya tidak tidur 2 hari. Gila, Mbok. Untuk apa? Saya itu senang membantu teman-teman itu, walaupun tidur jam kerja saya jam tidur saya terkuras nggak masalah, karena saya suka bergadang malam daripada saya nggak ngapa-ngapain. Saya mending melakukan pekerjaan porting atau ngelas atau bubut gitu. Oke, sekarang kita akan memfikkan ini ya, desain pistonnya biar dia nggak mentok. Saya rekomendasikan kepada teman kemarin yang request mesin ini ya, karena kemarin saya coba yang overlapnya itu over ya, itu dibutuhkan waktu yang sangat tidak singkat gitu loh. Jadi kita akan memaksimalkan standarnya ya, tapi overlapnya juga udah lumayan banyak ya, udah lumayan tinggi. Tapi sayang karena ini pistonnya mentah, kalau dicoak terlalu dalam nanti kompresinya hilang gitu loh. Oke. Kita untuk urusan kompresi bahas besok aja ya. Ini kita langsung aja ke
penyesuaian antara desain piston dengan head ya. Oke. Ini yang mau tanya-tanya masalah krek as bisa kalian WA saya di kolom komentar ya. Minta nomor WA ada di deskripsi. Oke. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, like and comment ya. Masalah Setra view apa yang penting masuk akal gitu ya. Oke. Mungkin besok kita akan melakukan ini juga ada yang tidak masuk akal ya. Oke, coba lihat intake apa ya, intinya gini ya, portingan ya, yang dibedakan dalam FV porting itu adalah ya lainnya standar ya, piston diameter maksimal 63,5 ya, terus noken as harus standar lah, bermain apa gitu yuk ya, paling pol mentok, krek as, magnet ya, selain itu intinya saya harus tidak boleh melebihi 155, noken as harus standar, maksimal in klep harus standar gitu loh ya. Bagaimana cara meracik FV porting ya, ini kita tidak menggurui tidak menggurui kalian, tapi kita akan mencoba sharing dan kita akan mengembangkan apa yang belum ada ya. Misal ini ya, kayak ini intake ini ya, kalian pasti bertanya intake-nya seperti apa ya, maksudnya intake-nya itu kok seperti itu mas, besok ada videonya ya. Ini kita lagi uji coba ya, uji coba mungkin besok ya, entah tahun kapan, entah kapan gitu ya. Saya harap ini bisa jadi tren, karena apa? Apakah portingan hanya segitu-gitu saja ya? Mungkin saya sudah pernah porting yang head udah berapa ya mah? Banyak lah intinya. Saya sudah pernah coba yang bulat, yang apa. Saya mau mencoba ini di teman saya yang di Palembang untuk mengembangkan maksimal ya, maksimal. Misal ini tidak bekerja, masalah gampang, tapi paling tidak berbeda dari yang lain ya, berbeda dari yang lain. Saya harap, saya doakan berhasil ya, di sana dapat podium atau motornya maksimal. Terus ini intake seperti apa mas gitu loh ya. Intake dipadukan dengan intake ini namanya apa? Siklon ya. Siklon bahan bakar itu di dalam mesin itu ada yang namanya turbulence ya. Ya bahas besok aja ya yang masalah portingan itu, karena kita akan poin di sini adalah mengkabari bahwa teman kita yang ada di Palembang kita seperti ini ya. Oke. Mungkin besok ketemu motor ini mungkin berarti garapannya intake gitu ya, nggak masalah ya. Kita sharing-sharing. Yang penting di dalam lintasan ya kita berkompetisi, tapi di luar kita berkeluarga ya. Oke. Nah, untuk porting kita menggunakan porting ya, karena ya maksimalnya bagaimana membuat motor kencang itu apa ya, ya sebisa mungkin adalah maksimal gitu loh, dari apanya ya. Oke, tidak ada rahasia ya, di dalam sebuah motor itu isinya cuma ini tok gitu loh ya. Ya oke, ini ya. Untuk ukuran nggak usah dipikirkan ya, untuk ukuran karena apa, bebas ya, yang bikin regulasi aja ya, yang bikin regulasi sudah melenceng ya, bukan regulasi ya, maksudnya gini loh, karbu bebas ya. Terus kalian berpikir loh klepnya kan standar ya mbok, klepnya standar, terus berarti kan sudah keluar dari pakem ya, keluar dari rumus, harusnya karbunya sekian, maksimal 30 ya misal. Hitungannya klepnya diameter klep dihitung udah nggak pakai rumus, ini udah nggak pakai rumus dihilangkan karena apa ya, sudah konyol gitu loh ya, nggak suka-suka lagi. Iya suka-suka, akhirnya bikin motornya ya berkreasi gitu loh, bukannya tidak dipikirkan, tapi ini adalah mulai dari intake, mulai dari sambungan ini, mulai dari ruangan yang masuk ke sana ya, di belakang ini, karena saya sudah pasang ya, karena ini nggak mungkin saya bikin video lama-lama karena ini saya waktunya sempit banget, sampai pagi saya mungkin nggak tidur lagi nih ya, sampai pengiriman ini ya. Ya oke lah ya. Besok ya masalah cerita-cerita FV porting yang secara teknis mungkin saya akan bahas lebih detail lagi, mulai dari satu bagian ya. Oke. Kita akan mulai lilin saja ya. Untuk memastikan tidak mentok, kita lilin bagian ujung-ujung sini ya, ujung-ujung bagian tepi-tepi ya. Ini kita kasih clearance ya. Ini saya pakai packing standar ya, packing standar.
bloknya saya potong 0,5 ya. Ini clearance ya, clearance sekitar 0,4 ya. Ini sudah dirasa lah ya. Oke, terus packingnya pakai 1 layer ya. Ini besok mungkin di sana harus setting lagi ya, packing. Mungkin sana packingnya packing yang potongan, apa karena saya udah request packing tembaga tidak ada di sana, saya tidak akan menyusahkan teman saya yang di sana ya. Ini saya pakai ya seadanya dulu ya. Ini saya mal pakai 0,8 ya, biar aman sekalian. Nanti mau di sana dikasih 0,5 nggak masalah ya, atau 0,3, karena saya akan mencari titik maksimum overlapnya dulu ya. Setelah jadi overlapnya itu kalian bebas berkreasi mau overlapnya seberapa ya. Iya, tapi jangan tinggi-tinggi banget, nanti jedor motornya ya, karena nokon ini kan overlapnya kalau dibikin 3 pasti liftnya cuma 6 gitu loh. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita sudah pasang. Ini dari sana tidak ada klep, tidak ada noken, tidak ada templar ya. Tidak ada templar. Apa ini ada templarnya? Enggak ya. Di sana dikasih head kosong ya. Kebetulan saya punya klep banyak ya. Klep, pair klep, sim, saya masukkan semua ke masteran ini ya. Langsung saya lilin aja biar sana yakin, karena tidak mungkin saya memberikan tidak diukur sampai sana ternyata jedot, aduh. Baru dinyalain langsung jedor gimana ya. Kita usahakan langsung fix ya, masuk mesin udah beres iya, udah beres. Jadi teman-teman pede untuk memberikan durasi noken seberapa ya, karena kita udah sering ukur. Tapi tetap maksimalin standarnya dulu ya. Maksimalin karena apa, pertama ya, karkasnya harus disesuaikan dengan karakter semuanya ya. Ini apa adalah pokoknya loh, pokok dari powernya adalah karkas. Nanti setelah karkas baru minta yang lain apa, kita bisa harus peka ya, bisa ngikuti. Untuk noken kita kasih in ya, ini in ya, in tidak digeser ya, standar karena saya sudah coba kemarin dengan penggeseran akan lebih mumet ya, karena nyetingnya lebih lama, lebih rumit ya. Misal harus nyeting pengapian sekian, kita kasih yang paling mudah gitu loh. Intinya kita kasih settingan paling mudah dulu ya. Nanti kalau misal mau dikembangkan, kita intinya tim pengembang gitu loh. Tim pengembang kayak Intex Cyclone kayak apa, kita imajinasi kita di sini akan saya kasih ke kreasi teman-teman yang mau berkreasi di bidang otomotif misal kayak ini ya, bikin EV porting ya. Karena apa, tidak mesti portingan harus bulat, tidak mesti portingan harus kotak ya, tidak mesti ya. Intinya bagaimana membuat aliran bahan bakarnya lebih cepat gitu loh, lebih cepat masuk ya. Dia bukan suka yang portingnya segitiga ya. Ini intinya gini ya, kita memberikan apa ya, mana inteknya ya. Ini saja kemarin bikinnya, waduh, mumet banget ya. Intex Cyclone ya, kita bikin. Ini belum saya dicoba ya. Ini saya berharap teman saya yang ada di Palembang itu mengabarkan saya bahwa Intex Cyclone-nya itu bekerja, gitu loh ya. Kita tidak bisa kayak gini ya. Kita tidak tahu alirannya di dalam ya. Tidak di dalam mesin ya. Apa kamu pernah ikut di dalam bahan bakar gitu ya? Kita hanya bisa mengimajinasikan bahwa di dalam mesin itu harus turbulence ya, turbo loh, seperti apa ya, seperti angin puting beliung loh. Jadi dia lebih cepat, seperti kalian mengisi bahan bakar bensin ya, bensin eceran ya. Kalau kalian cuman apa kalian dituang kan bluk lama gitu loh. Kalau ini kan saya harap itu bisa menekan gitu loh ya. Nanti saya akan kayak pusaran air ya. Pusaran air ya. Jadi dia lebih lebih cepat ya. Saya harapkan atasnya lebih powerful ya. Oke. Yang saya harapkan ya. Oke. Kita akan teruskan ya. Pausis. Oke ya, kita sudah pasang noken asin in ya.
Kita putar satu siklus ya, biar gimana overlapnya ya. Oke, aman. Set ya. Satu kali saja langsung kita bongkar lagi ya. Iya. Gitu toh. Itu aja ya. Ya, itu untuk menandakan bahwa Klepnya jedot enggak iya, ya? klepnya itu kececek apa bahasa Indonesia. Dia ada semacam luka ya. Untuk luka tonjokan klep ya. Oke. Tonjokan klepnya maksimalnya berapa pasti akan kelihatan ya. Mungkin kalian yang pakai pistonnya aftermarket ya, pistonnya pakai aftermarket pasti tidak akan ribet masalah ini ya, karena tinggal plug and play, karena dia sudah disetting dengan head ya. Dengan the head pasti tidak akan mentok, kecuali overlapnya aneh ya. Overlapnya kalian noken as custom sendiri atau noken asnya bikin ya, ya sama ya. Jadi apakah kurang dalam, apakah kurang minggir itu bisa pasti ya. Tapi kalau misal pakai pistonnya aftermarket itu biasanya ya. Kalau udah embel-embelnya klep standar pasti nggak usah membesar-besarkan apa-apa ya. Tapi karena ini noken asnya mentah ya, noken as klep standar. pistonnya mentah ya, desain ulang dari kita ya. Itu harus penyesuaian benar-benar matang. Ini sudah saya bongkar pasang ini sudah lebih dari 5 kali nih ya. Mentok sana, mentok sini ya. Ini kesekian kalinya terakhir, dan setelah mau jadi saya syuting ke kalian ya. Karena prosesnya akan sangat rumit ya. Karena apa? Mending rumit sebentar tapi mesinnya aman. Daripada cepet-cepet ya, nanti di sana malah enggak nanti maksimal ya Om. Iya, buat kalian yang suka riset mesin ya, jangan malas bongkar pasang mesin untuk mengetahui apakah klepnya itu nabrak apa enggak, karena sangat rawan cuma ya. Di sini toh, 4 tak itu cuma di sini toh, enggak mentok overlap tinggi udah lulus. Untuk masalah kompresi pikir nomor 10 ya. Kompresi pakai berapa? Pakai bensol gitu. Kalau mau lebih jelasnya lagi kompresi, besok kita akan pakai compression tester, tapi bukan pakai buret ya. Karena berhubungan dengan apa ya? Nanti saya jelaskan masalah noken as ya. Kompresi itu ada 2 ya. Tapi bahasnya yang lebih rumit besok ya. Kompresi ada 2, statis sama dinamis. Kompresi statis ya kalian ukur 1:14, 1:15. Tapi setelah kalian dipasang noken, kompresinya akan berubah ya. Karena di dalam ruang bakar itu pada saat inclose ya, pada saat inclose dia masih terbuka ya. Misal ada 60 derajat sebelum TMA 50 derajat setelah TMB ya, berarti kan dia setelah naik dia masih membuka loh. Kompresi statisnya berapa, dinamisnya berapa, itu tidak akan ideal kalau kalian menggeser noken asnya. Noken as kalian geser maju atau mundur pasti akan berubah ya. Iya. Makanya banyak kasus kompresinya sudah tinggi ya, 1:14 misal bikin Jupiter, yang saya biasa bikin Jupiter, tapi durasinya besar. Setelah dicelah ya, kok enteng gitu loh, jadi tidak sesuai. Jadi realnya adalah dengan compression tester, misal di bawah 200 atau motor standar sekitar 120 ya, 90 sampai 120 ya PSI ya. Karena saya sendirian nggak ada yang ngogel apa narik ban ya. Teman-teman saya lagi pada bikin petasan ya nih. Kayak gini, cerita dikit lah ya masalah kompresi ya. Yang penting bikinlah motor drag ya. Ini kata kunci sebenarnya. Kalau yang sudah yang baru pertama belajar mungkin ya sangat memperhitungkan sekali, tapi kalau sudah tahu rasanya ya, tahu rasa masalah permesinan, kompresi itu nomor sekian ya. Nomor 1 adalah komparasi bagian mesinnya gitu loh. Misal pakai kompresi 1:18, 1/16, 1/15. Ada ya dulu yang kompresi Jupiter, saya dulu pernah ikut-ikutan 1:15,5 saya bikin, ternyata kompresinya paling rendah. Karena apa? Saya nokennya nggak tahu gitu loh, sana pakai kompresi sekian, nokennya seperti apa gitu loh. Jadi tidak bisa disama-samakan. Kalian baca-baca sebuah artikel atau apa ya, kalian
ini kompresi sekian, durasi noken sekian, tidak akan ketemu. Karena apa? Yang membedakan profil, satu profil noken, apakah dia cepat menutup atau enggak. Bukan cepat menutup angkanya loh ya, cepat menutup profilnya ya. Besok saya akan jabarkan sedikit demi sedikit lah ya. Ini kita buka, aduh lama banget ya. Oke. Ya. Oke, yo ya, lihat ya. Nih, cutternya mana? Oke ya. Ini pistonnya langsung saya ambil aja ya. Iya, keluarin aja. Keluarin. Kalian di mana, Mak? Kalian di luar. Di luar. Saru banget sih, Mbak. Oke. Ya, ini ya. Ini hasilnya ya. Oke. Ini bagian headnya ya. Bagian head. Untuk pemakaian packing, ini packingnya sebenarnya sudah sangat aman sekali ya. Oh. Ini ya bagian sini ya. Ini squeeze ya, tidak jedot ya. Tuh. Ya, aman. Ya aman, walaupun mesti ada 0,3 ya. Tapi nanti saya akan, ini karena packingnya packing 0, udah gembes lah. Ininya packingnya harus standar ya. Standar lihat ya. Bagian coakan ya. Bagian coakan. Ya, X. Yeah. Dia masih ada jarak banyak ya. Masih ada jarak 2 mili ya. Ini kita kasih overlap nggak tinggi, cuma 1,2 lah. 1,2. Ini aja masih dalam ya. Tapi tidak terlalu dalam karena apa? Sayang. Kita bermain kompresi di sini. Kompresinya hilang ya. High com ya. Dan itu bagian tepi ya. Bagian tepi ya, aman. Ya. Ini harus sangat detail sekali bagian sini. Ya. Aman. Ya. Tuh lihat. Yeah. Coakannya aman. Ya, oke. Bagian samping masih tebel ya. Jadi ini desainnya kita bikin sendiri ya. Tuh bagian in. Ya. Bagian in. Tuh ya, masih aman. Aman sekali ya. Tuh, nggak ada yang nabrak. Aman saya. Oh. Aman. Oh ya. Ini misal ada floating ya, floating clap ya. Tuh. Ini kita akan rapikan dikit. Ini belum di finishing. Ini tapi sudah ketahuan aman ya. Berarti tinggal langkahnya 5% lagi untuk finishing ya. Kita nanti akan finishing ya. Finishing yang masih ini sudah aman semua sebenarnya ini. Tuh ini nih bagian sini. Tuh ya. Kurang dirapiin aja. Kurang dirapiin. Kita ini intinya gini ya. Sudut ini dan sudut ini itu sudah pas dengan coakan ini. Karena nggak mungkin yang namanya mesin bubut, tukang bubut manusia itu sangat presisi untuk membubut ini langsung ketemu ini ya. Mungkin kalau yang sudah punya mal atau sudah kuliner ya mungkin karena kalau misal ini ya, kita kasih langsung besar ya. Sayang, kompresinya akan terbuang sia-sia. Ya. Oke. Terima kasih ya. Yang mau tanya-tanya silakan di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, saya open ya. Tapi tanyanya jangan yang aneh-aneh. Ya. Yang ya, masalah teknis gitu, yang umum, ya. Yang intinya gini, yang untuk pengembangan mesin. Iya, pengembangan riset kalian nggak masalah. Kalau untuk yang aneh-aneh apa ya, yang nggak lumrah gitu ya, wagu gitu loh. Ya kita sudah berjalan di jalan ini ya, kalian melencengnya jauh banget gitu ya, kita nggak bisa jawab. Oke? Berarti ini fix, tinggal bungkus ya. Ya, kita bungkus. Oke, terima kasih. Apa oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Comment and subscribe ya. Maklum ya, udah malam ini, udah pagi. Bukan malam lagi, pagi. Untuk yang apa? Terima kasih lah intinya lah ya. Terima kasih semuanya. Cukup sekian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata dari saya ya. Besok malam takbir ini ya. Mungkin kalian yang lihat video ini ya mungkin konyol ya.
videonya dibikin sebelum takbiran ya. Ingat-ingat ya. Iya, sebelum takbiran. Iya, sebelum takbiran karena ini deadline besok buat event ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dari AMTech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.